Ini suara Bang Reno yang putus ya? Iya, di saya juga hilang suaranya. Kayak Bang Reno yang putus, yang jaringannya. Kalau bikin gitu. Tolong kenapa? Karena kita lihat, sigap, apa yang disuruh orang itu cepat. Jadi orang percaya. Halo Kak, malam. Halo Kak Nura, ada suaranya Kak? Iya, Ya kayaknya ini Bang Renonya entah pemadaman atau apa, saya coba cek juga dia checklist satu ya. oh, sebentar ya. Mm, ya, mungkin kalau mau gantian dulu nggak apa-apa. Karena kan baru mulai juga ya tadi. Iya sih, banyak diganti aja nggak apa dari moderatornya. Oke, mungkin karena Bang Renonya belum ada kabar, kita bisa ganti Kak Nurul duluan. Oke, sebelumnya kita bacain dulu ya tentang CV dari Kak Nurul. Apakah sudah terlihat slide-nya? Belum, Kak. Belum, Mungkin karena udah Kak. Udah. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Baiklah, langsung saja kita kenalan dengan Kak Nurul Endahwati Soekardiat Putri SM. Jadi kalau kemarin saya lihat di komentar Instagram postingan kita itu ada yang panggilnya itu Kak Nunu. Sepertinya itu nama panggilan Kak untuk Kak Nurul ya, Kak Nunu. Oke, mungkin biar lebih akrab bolehlah kita panggil Kak Nunu malam ini ya. Jadi Kak Nunu merupakan seorang yang energik, teliti dan fokus. Dan hal ini juga sangat terbukti dari CV-nya yang sangat memang merepresentasikan Kak Nunu yang energik, yang dan teliti juga. Jadi untuk work experience-nya ini juga tidak kalah sama Bang Ireno, banyak sekali. Dan salah satu yang menarik yaitu bagi saya yaitu pengajar muda karena Yayasan Akang Pustaka sendiri merupakan teman-teman tutor, isinya teman-teman tutor yang mengajar kepada anak-anak SD juga dan juga Kak Nunu pernah berpengalaman
ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi di rangkang pustaka juga kurang lebih demikian, namun ada beberapa memang yang ada beberapa yang dari SMP dan SMA, tapi mayoritas dari SD. Jadi ini juga sangat relate sama teman-teman tutor malam ini. Dan dari segi education-nya atau pendidikannya dari 2024 berarti saat ini masih berarti baru mulai ya Kak ya untuk over di LPDP-nya. Wah, berarti ini memang sangat pas kita sharing sessionnya karena Kak Nunu juga baru mulai LPDP-nya di Universitas Indonesia untuk Magister Manajemen di Human Research Management atau manajemen sumber daya manusia. Mungkin langsung saja kita sharing dengan Kak Nunu. Kepada Kak Nunu, time is yours. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Nura dan Kak semuanya. Suaranya cukup terdengar. Dengar, Kak. Oke, siap. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Boleh dong jawab dulu. Selamat malam. Kalau selamat malam bahasa Acehnya apa nih? Malam, Kak. Oke, malam. Semangat sekali ya. Bahasa selamat malam, bahasa Acehnya selamat malam apa nih Kak Nura? Apa ya Bang Ihsan? Malam juga ya? Malam juga. Malam juga. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing sama teman-teman di malam hari ini. Kalau Talk setuju ya. Eh, untuk saat ini mungkin online ya, online dan mungkin memang kalau online ada beberapa kendala, tapi memang itu hal yang mungkin tidak bisa dihindari gitu ya kalau untuk hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan mungkin nanti suatu saat bisa datang langsung gitu ya ke Aceh, pengen banget karena belum pernah. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya ini udah mau malam-malam gini eh, dengerin sharing session gitu ya. Dan mungkin kalau kata pepatah tak kenal kata sayang, jadi boleh mungkinnya saya kenalan dulu. Walaupun mungkin tadi sama Kanura udah dijelasin ya gitu ya CV-nya yang tak seberapa itu. Oke, jadi saya Nurul dan saat ini sebenarnya baru mulai kuliahnya Februari, gitu, tanggal 5 Februari di Universitas Indonesia dan kebetulan satu PK dengan Kak Ireno juga gitu PK 221 yang baru selesai tanggal 11 Januari kemarin. Nah, saat ini saya domisilinya di Bandung dan aci edik. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar aci. Aci itu makanan Sunda gitu ya, khas Sunda yang dari tepung kanji jadi bagai dan saya sangat suka makanan aci-aci, cireng, cirambai, cibai, cimol, dan cilok, dan aci-aci lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman main ke Bandung, boleh cobain ya. Nah, buat teman-teman, eh, mungkin saya di sini nanti akan sharing session aja, jadi tolong ambil baiknya, buang buruknya, koreksi salahnya, dan lengkapi kurangnya gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Lawan kata atau antonim dari berhasil itu apa sih? Boleh teman-teman jawab di kolom chat ya. Oke, lawan kata dari berhasil adalah gagal. Oke, Kak Bagas Sabri bilang gagal. Ada lagi mungkin kakak-kakak yang lain gagal. Ya, mungkin Kak Elsha, Kak Zihan, Kak Adli. Kira-kira lawan kata dari berhasil itu apa sih? Kak Asif mungkin. Ini enggak, saya nggak kasih ujian ya, jadi ini nggak benar atau salah, saya mau tahu aja gitu perspektif teman-teman tuh kalau lawan kata dari berhasil tuh apa sih? Tuh kan kalau misalkan tinggi pendek gitu ya. Terus apa eh, punya uang nggak punya uang gitu ya. Kenyang, lapar. Nah, ini gagal atau belum berhasil. Oke. Oke, teman-teman ya. Mungkin tadi ada berapa orang yang komentar gitu ya atau mengemukakan pendapatnya kalau lawan kata dari berhasil itu adalah gagal atau belum berhasil, kalah. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah jawab. Tapi saya boleh kasih pandangan sendiri ya.
Nah, kalau menurut saya, lawan kata dari berhasil itu bukan gagal atau belum berhasil. Terus apa dong, Kak? Bukan gagal tapi tidak melakukan apa-apa. Kenapa nih, Kak, gitu ya? Kenapa lawan kata dari berhasil itu tidak melakukan apa-apa gitu? Karena di saat teman-teman nih tidak melakukan apa-apa, teman-teman nggak akan tahu kalau teman-teman itu berhasil atau gagal. Jadi udah kalau tidak melakukan apa-apa, udah otomatis teman-teman ya diam di situ aja gitu. Kalau gagal tuh setidaknya teman-teman sudah pernah mencoba. Nah, jadi eh, aku mau ngajak teman-teman di sini gitu ya, kalau misalkan dengar tentang LPDP itu mungkin seleksinya susah kayak gitu, atau eh, apa lagi ya yang sering mungkin salah satu yang paling dikenal adalah itu ya mungkin ya seleksinya cukup susah dan persyaratannya banyak ya. Tapi aku mau ngajak teman-teman, kita nggak akan tahu kalau kita berhasil ataupun gagal gitu kalau kita tidak melakukan apa-apa, kalau kita tidak mencoba. Nah, jadi kalau misalkan mau nyoba gitu ya, apa aja sih yang harus disiapkan gitu. Yang pertama, temukan dulu alasan mengapanya. Nah, kira-kira teman-teman nih di sini rata-rata masih kuliah atau udah mau melanjutkan S2-nya atau mungkin kayak Kak eh, Reno mau S3 gitu ya. Di sini ada background eh, sendiri gitu ya, tersendiri. Nah, yang pertama temukan alasan mengapanya. Mengapa di sini tuh kenapa sih teman-teman harus lanjut gitu atau harus S2 misalkan. Waktu itu ini saya cukup lama untuk menemukan alasan mengapanya ini gitu. Kenapa sih saya harus S2 gitu ya. Terus alasannya juga kayak kenapa sih harus jurusan itu misalkan. Kalau saya kan kebetulan mengambil jurusan manajemen SDM gitu ya. Dan salah satu alasan mengapanya saya itu karena saya udah lulus dari tahun 2018 dan sudah beberapa tahun itu bekerja. Jadi mengapanya saya itu karena perlu untuk upgrade knowledge gitu ya, apalagi tentang manajemen sumber daya manusia gitu. Kalau sekarang kan banyak yang dulu mungkin kerjanya di kantor, sekarang udah banyak yang WFH gitu ya. Nah, itu juga perlu dicari tahu, perlu diupdate knowledge-nya gitu. Terus kenapa SDM? Karena menurut saya SDM tuh adalah hal terpenting di suatu organisasi, di suatu perusahaan, bahkan di sebuah negara. Gitu. Bahkan Indonesia punya target 2045 Indonesia emas, di mana salah satunya adalah SDM yang berkualitas. Gitu. Jadi teman-teman juga harus nemuin dulu nih why-nya tuh pasti teman-teman harus lanjut S2 dan harus ambil jurusan itu dan harus di universitas itu. Itu harus dikuatkan dulu di dalam diri teman-teman. Baru setelah itu niat gitu ya. Kenapa niat? Niat setelahnya gitu ya. Karena kalau udah tahu alasannya apa, insya Allah nih nanti niatnya tuh akan lebih kuat gitu. Niatnya tuh akan lebih kuat dan bisa lebih maksimal lagi. Karena mungkin ya tadi banyak prosesnya, banyak saingannya. Dan kalau niatnya kuat, insya Allah bisa mengikuti setiap prosesnya itu. Dan yang ketiga itu membaca sebelum bertanya. Kenapa sih Kak harus membaca dulu sebelum bertanya? Karena kadang saya tuh suka kesel gitu ya. Nggak kasar sih maksudnya. Kayak udah tahu nih kalau misalkan ada info sudah tertuang dengan jelas gitu ya di misalkan di buku panduan gitu terkait misalkan syarat TOEFL Kak gitu, atau syarat IELTS Kak. Nah, sebenarnya itu tuh sudah ada dan sudah dijelaskan sangat detail oleh PDP maupun mungkin beasiswa lainnya tuh biasanya tuh di website resminya tuh dipaparkan dengan jelas. Jadi buat teman-teman yang mungkin cari scholarship apapun itu khususnya LPDP, please banget gitu ya, baca sebelum bertanya. Karena mungkin panduannya memang banyak banget ya teman-teman panduannya, tapi kalau teman-teman ikutin gitu ya, itu insya Allah bisa melalui berbagai tahap itu. Dan yang keempat, yang perlu disiapkan tentunya adalah doa. Karena mungkin pepatah pernah bilang juga gitu ya, eh, doa, usaha tanpa doa itu sombong, ya, dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi tetap keduanya usaha dan doanya harus dibarengi.
apapun keyakinan teman-teman ya, pasti doa yang baik dan minta kelancaran, apalagi doa dari orang tua. Dari keempat hal ini menurut saya yang paling penting untuk disiapkan. Gitu. Bismillah lanjut S2, amin. Oke, dan yang selanjutnya, tapi sebelum selanjutnya mungkin boleh tanya dulu ya, mungkin teman-teman boleh jawab juga di chat gitu ya. Eh, Menurut teman-teman, saya coba LPDP berapa kali ya, dan bisa sampai lulus apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau berapa kali? Boleh ya tebak-tebak, tapi nggak berhadiah sih. Berapa kali saya coba? Apakah 1 kali one shot ya? Berapa kali nih? Satu, Kanura bilang satu. Ada 1 kali, WD. Oke. Dan ternyata saya coba itu, wah, ini ada yang benar nih. Oke, Kak Walida sama Kak Ramon, saya coba itu 3 kali. Jadi yang pertama itu gagal. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Jadi yang pertama itu saya takut gagal gitu ya, takut gagal, takut di apa ya, dianggap remeh sama teman-teman kalau misalkan gagal gitu. Jadi saya tuh sembunyi-sembunyi waktu daftar pertama dan nggak bilang sama siapa-siapa gitu ya. Dan sangat mengandalkan diri sendiri gitu. Padahal nggak ada role model, nggak ada contoh yang bisa ditiru gitu ya. Jadi eh, tapi ya kan tadi balik lagi gitu ya, lawan kata dari berhasil itu adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi saya mau coba dulu aja deh gitu daripada tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya coba dulu di yang pertama dan itu ternyata gagal. Kita gagal di tahap akhir yaitu di tahap wawancara. Waktu itu saya tahap pertama pendaftaran pertama itu tanpa LOE. Jadi buat teman-teman buat yang mau daftar gitu ya, daftar LPDP, kampus dulu atau LPDP dulu sih gitu ya. Bisa keduanya teman-teman. Mau LPDP dulu, mau kampus dulu, boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan kampus dulu kan berarti itu sudah ada letter of accept itu sudah diterima. Nah, itu keuntungannya apa? Keuntungannya nanti teman-teman bisa melewati satu seleksi yang menurutku cukup eh, bikin mikir gitu ya. Itu seleksi skolastik. Kalau teman-teman udah LOE, udah pasti diterima di suatu universitas itu, teman-teman setelah administrasi bisa loncat, gak ikut skolastik, langsung ke substansi atau wawancara. Di tahap percobaan pertama saya gagal di wawancara. Ya, tapi aku tuh tanpa LOE ya. Jadi masih mengikuti 3 tahap itu. Nah, di yang kedua saya coba daftar lagi. Kali itu sudah ada LOE, jadi saya sambil nunggu sambil ikut simak, gitu ya, simak UI dan itu berasa gitu ya, privilege-nya gitu, karena setelah administrasi sudah bisa langsung ke substansi, sudah bisa langsung ke interview. Nah, apa yang buat saya gagal di percobaan kedua ini gitu, saya mencoba refleksi lagi di tahap pertama kalau eh, kurang banget persiapannya gitu ya di percobaan pertama, di percobaan kedua tuh udah mulai refleksi dan udah mulai kayak nyiapin eh, Excel gitu ya, G-sheet, di mana di situ ada perkiraan pertanyaan. Nah, teman-teman bisa cari sih banyak di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dan juga kasih teman-teman jawaban yang kira-kira akan teman-teman kasih gitu ya, teman-teman jawab dan juga ada data pendukungnya. Itu udah coba saya lakukan, ternyata gagal juga gitu ya. Gagal juga nih di yang kedua. Nah, baru di yang ketiga saya coba refleksi lagi dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Akhirnya di yang ketiga ini saya coba untuk upgrade lagi persiapannya itu dengan mock up. Mock up itu latihan interview sama senior yang memang dia udah dapet beasiswa PDP sebelumnya gitu. Dan dari mock up itu dapat feedback dan itu bisa jadi eh, referensi juga buat kita nanti. Nah, mungkin selain itu, yang membuat berhasil juga persiapan dengan maksimal yang tadi ya. Jadi memang harus dipersiapkan eh, administrasi, terus perkiraan pertanyaan, sampai latihan interview. Dan yang kedua tuh rencana penelitian yang achievable. Harus teman-teman ketahui bahwa
LPDP itu ya pasti memberikan beasiswa dan mengharapkan awardee-nya itu lulus tepat waktu. Ya. Jadi rencana penelitiannya itu yang achievable, yang realistis, yang mungkin banget dicapai dalam waktu studi teman-teman. Soalnya saya di yang kedua itu saya bilang kalau rencana penelitian itu agak muluk-muluk sih ya gitu dan ternyata terbukti tidak lulus gitu ya. Terus yang ketiga itu rencana kontribusi yang realistis gitu. Nah, mungkin teman-teman pengen kelihatan hebat, gitu ya, pengen mengubah Indonesia gitu ya. Tapi teman-teman juga harus tahu kapasitas diri teman-teman. Jadi semua kontribusi itu baik, sekecil apapun, dan itu bisa dituliskan. Terus yang keempat adalah meminta bantuan orang lain gitu ya. Jangan sotoy kayak jangan sotoy sendiri gitu ya. Maksudnya eh, untuk mencoba mandiri itu bagus, tapi teman-teman juga harus perbanyak referensi dan kita kan makhluk sosial ya bisa minta tolong sama awardee-awardee yang sebetulnya tuh buat kasih masukan, misalkan proofreading ya, esainya teman-teman, gitu, proofreading, bacain, terus udah gitu kasih saran-saran saat administrasi maupun nanti saat interview dan skolastik ini bisa ngajarin bareng, kayak gitu. Jadi please banget teman-teman meminta bantuan orang lain gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah berusaha sebaik-baiknya dan pastinya berdoa banyak-banyak. Dan aja dari aku, sekarang giliranmu, giliran teman-teman semua buat coba. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nunu atas sharingnya tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Eh, Sebelumnya, Kang Isannya ada nggak ya? Ada Bang Rena udah hadir nih, udah bisa. Oke, Bang Reno berarti sudah hadir ya? Udah ini. Oke. Gimana Bang? Ya, ini saya nggak bisa share screen, bisa diatur nggak ya? Bisa kami bantu aja. Sorry ya, tadi kayaknya internetnya keganggu. Iya, Bang, nggak apa-apa. Oke. Ini mungkin dijadiin co-host kali ya. Bentar, ya, aku nggak bisa share screen. Oke, guys, sorry ya tadi kepotong. Oke, Oke, tadi sampai slide kedua ya. Jadi ini suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bang. Oke, jadi saya ulang lagi. Tadi saya sudah bicara panjang tapi nggak sadar. Terkait self reflections. Jadi ini kita jadi saya posisinya mungkin lebih banyak sharing terkait persiapan buat S3 kalau mungkin ada teman-teman nanti yang akan melanjutkan S3 ya. Jadi pertama self reflection dulu. Jadi teman-teman perlu tahu kebutuhan dari research, degree berbasis riset itu apa, yang motivasinya teman-teman itu apa, apakah teman-teman itu punya rasa pengetahuan yang besar terhadap satu bidang ilmu, ya ingin terlibat langsung dalam keterbaharuan bidang ilmu misalkan, nah, itu sangat penting ya. So digali, coba dipelajari dirinya masing-masing, apakah saya punya motivasi itu. Terus yang kedua ada goals. Jadi goals di sini bukan misalkan teman-teman goals-nya bukan oke, saya mau PhD nih buat dapat gelar PhD biar bisa dipanggil dokter, no ya, tapi ngelihat. Jadi teman-teman harus ya sebagai visioner juga ngelihat ke depan, setelah saya dapat PhD ini apa yang akan saya lakukan dengan gelar ini ya. Apakah misalkan bidang ilmu yang saya dapatkan dengan gelar MPhil atau PhD itu bisa applicable di Indonesia misalkan, karena kan kita talking about LPDP, yang mau nggak mau juga nanti kita akan kembali ke Indonesia kan. Nah itu ada purpose yang jelas, tidak direction yang jelas atau tidak ya. Nah itu juga yang akan mempengaruhi
apa namanya proses dari teman-teman selama melakukan riset itu. Jadi teman-teman tangguh apa enggak. Jadi karena riset kalau kita ke luar negeri ya itu tuh I would say mungkin tantangannya sedikit berat karena bukan hanya barrier language tetapi barrier culture. Jadi orang-orang di sana yang kita hadapi pun juga tipenya beda-beda ya. Bahkan dengan supervisor kita sendiri pun itu karakternya bisa beda ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan itu. Ya, sebenarnya kalau goals ke depan mau tantangannya sebesar apapun, nah itu sebenarnya harusnya bisa terlewati dengan baik ya. Dan terakhir ada kesiapan. Nah, kesiapan di sini termasuk akademik, termasuk personal karakter ya, misal mentalnya teman-teman, apakah teman-teman seorang fighter ya, dan faktor profesional. Namun faktor profesional ini juga ya mungkin terkait working experience-nya teman-teman. Apakah misalkan, oke, saya mau lanjut S2 nih, tapi saya belum punya pengalaman kerja. Apakah bisa misalkan? Itu ada possibility bisa. Tetapi pada saat teman-teman akan interview, mungkin teman-teman argumentasinya akan lebih mengarah ke prediktif ya. Jadi ke depan seperti yang saya bilang tadi, setelah mendapatkan gelar master atau PhD, nah itu kontribusinya atau implementasinya apa? Ya, jadi teman-teman sudah harus bisa memproyeksikan itu. Ya, jadi jangan ngawang-ngawang aja. Oke, mau ngambil ini karena ada bidang ininya, bidangnya bagus, tapi look through ya. Jadi benar-benar lihat ke depan itu, lihat setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, teman-teman itu posisinya seperti apa itu misalkan ya. Itu kesiapannya teman di situ. Kalau sudah punya professional experience, that would be really good ya. Itu akan sangat bagus, sangat mendukung. Dan gimana kalau case-nya misalkan professional experience-nya beda. Nah, kalau professional experience-nya beda, mungkin nanti pada saat interview bisa di bridging kali. Misalkan professional experience well at least 2-3 years itu sebenarnya sudah dianggap agak matang ya di dunia profesional. Tapi kalau misalkan pengalamannya, jadi kalau teman-teman masih baru nih nanti akan kerja, ya usahakan juga kalau di satu tempat jangan kayak ikut loncat ya. Misalkan aku mau gain experience dulu 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan. I wouldn't recommend that. Ya, itu nggak bagus. Ya, jadi ya well at least 2 years itu sangat baik ya. Maksudnya itu bisa membuka perspektifnya teman-teman dan itu akan lebih siap juga nanti pada saat interview ya. Bisa ngelihat gap, bisa ngelihat bridging-nya di mana dengan program studi yang akan teman-teman ambil. Nah, terus ada beberapa tahap yang saya tampilkan di sini ketika teman-teman akan melanjutkan S2, S3 ya. Pertama, riset interest-nya. Riset interest itu terkait dengan passion-nya teman-teman. Kalau kita bicara tentang passion, dan bukan hobi ya, tapi lebih ke teman-teman punya ketertarikan atau punya panggilan di satu bidang tertentu ya. Jadi identify specific area di bidang ilmunya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu di bidang pertanian, teknologi pertanian, mungkin di teknologi pertanian itu ada yang mempelajari tentang hama misalkan, atau mempelajari tentang bagaimana kultivasi tanaman apa gitu. Nah itu teman-teman lihat ke sana apakah misalkan memang teman-teman punya ketertarikan atau punya ya bilang passion ya ke bidang sub bidang itu, yaitu teman-teman harus bisa identifikasi. Nah nanti kalau memang sudah bisa mengidentifikasi riset interestnya kemana, baru ngelihat meriset beberapa kampus ya, karena di sini tujuannya mau ke luar negeri, lihat beberapa kampus, tahu misalkan riset interestnya terkait tadi variasi hama terhadap ini ya, berarti mungkin lebih ke I don't know, mungkin agricultural technology, tapi yang membahas tentang hama itu ada di kampus mana aja ya, ada di university mana aja ya. Jadi itu perlu di shortlist ya, jadi di sortir. Selain juga misalkan teman-teman melihat di beberapa, jadi waktu saya apply Master of Research itu saya memang targetnya mau ke Eropa. Ini kan based on experience saja ya. Saya mau ke Eropa, saya mau ke UK. Jadi saya bikin tabulasi tuh di Excel. Saya bikin tabulasi. Misalkan saya mau ke UCL, University of Manchester, ada beberapa kampus yang ada program yang saya minati di situ. Passion saya bisa ke sana ya, and I will enjoy doing that.
Jadi saya shortlist di situ, nanti saya bagi lagi kan tabulasinya entah di admission requirement-nya, IELTS, terus silabus akademiknya, terus kalau kita berbicara tentang master by research, biasanya available supervisors-nya apa, ya, terus topik riset yang tersedia apa. Nah, itu sebisa mungkin ada di satu tabulasi itu. Ya, dan itu progresif ya. Jadi entah misalkan di kemudian hari ketika saya evaluasi, oh saya maunya apply ke sini-sini aja, ya. Dan itu akan berlanjut juga kalau misalkan nanti teman-teman di satu uni terus mau milih supervisors nih, ya. Karena kita kontak supervisors, it's not a overnight job, ya. Bukan yang kayak misalnya, oh kamu email terus mereka balas, enggak. Kamu email bisa jadi dia nggak balas, bisa jadi supervisornya balas. Jadi jangan cuman ngasih satu umpan doang, ngumpannya banyak, kayak kalau ngumpan ikan tuh ya, cacingnya banyak, jadi amunisinya banyak, ya. Ngasih preparasi apa namanya, persiapannya itu harus matang. Jadi bisa jadi juga ada di satu aplikasi itu ada yang overlap, ya, kita bisa menggunakan template CV yang sama atau statement of purpose yang sama di supervisors yang berbeda, ya. Nah itu saya lihat yang supervisor. Terus terkait compulsory documents juga tadi, kalau sudah tahu destinasi kampusnya kemana, ya sebisa mungkin biasa beberapa kampus juga mewajibkan punya template sendiri, misalkan CV-nya itu tidak boleh lebih dari 2 halaman, terus riset proposalnya dia punya strukturnya seperti apa, ya kan? Itu perlu diperhatikan, termasuk juga requirement IELTS, ya, kalau dia punya persyaratan bahasa. Dan yang terakhir terkait final interview, ya, showcasing your why. Jadi teman-teman menjual bukan kelebihan, ya, tetapi lebih ke reasoningnya teman-teman. Tadi dasarnya teman-teman, kenapa teman-teman mau apply research degree by research tadi itu, ya. Alasannya apa? Kalau motivasinya sudah kuat, goals-nya sudah jelas, dan kesiapannya sudah matang, harusnya it won't be problem pada saat final interview, ya. Nah, yang penting terkait research interest, ya, mungkin ada teman-teman yang akan mengambil master nanti juga mau ngambil S3. Nah, research interest-nya, ya, I don't know, mungkin nanti bisa berubah haluan, ya, ketika teman-teman, well, it depends on your apa namanya, timeline, ya. Jadi timeline orang beda-beda. Bisa jadi setelah S2 teman-teman kerja lagi dan menemukan ada bidang baru yang sebenarnya mungkin tidak terlalu jauh, dan itu bisa menjadi research interest yang potensial untuk teman-teman dalami lebih lagi di S3. Misalkan kayak saya nih, saya ambil contoh, ya, pada saat saya menjalani master by research, saya apa namanya, menggunakan satu instrumen. Jadi memang base-nya ke cancer, ya, penelitiannya ke cancer, tetapi saya mempelajari satu instrumen namanya nuclear magnetic resonance. Ya, cuman nuclear magnetic resonance-nya ini lebih ke organik, ya. Nah, pada saat saya lulus dan saya bekerja di industri farmasi as a scientist, nah saya terekspos nih dengan area yang sebenarnya instrumen ini tuh bisa applicable juga, dan ketika saya research, ketika saya mencari lebih dalam, ternyata memang ada di luar negeri yang sudah mengaplikasikan tapi dengan high resolution. Jadi mungkin untuk standar yang di Indonesia dengan mungkin NMR mungkin sudah ada, kayaknya di TB sudah ada NMR, tapi dia low resolution untuk organik, untuk small compound yang senyawa-senyawa kecil yang tidak terlalu kompleks. Nah, sedangkan untuk bidang saya di protein, di beberapa kampus di luar negeri, di Jepang, di UK, di Amerika, itu sudah menggunakan NMR high resolution, namanya bio-NMR. Nah, itu yang menjadi peluang, menjadi kekuatan saya, research interest saya menjadi lebih mapan, lebih mature, ya, lebih matang, ya. Dan itu bisa di defense dengan sangat baik pada saat interview. Kenapa saya mau ngarah ke sana? Ya, tapi ya kembali lagi, teman-teman kalau ngelihat kuadran ini mungkin akan bingung, ya, oh strengths maksudnya apa, weaknesses maksudnya apa, ya. Misalkan teman-teman tahu kapabilitasnya teman-teman, seperti tadi Kak Nunu ngomong, kita bisa boleh bermimpi gede, itu nggak ada larangan, tetapi lihat kapabilitas diri, kemampuan diri, ya. Jadi lihat kekuatan dirinya teman-teman, expertise dan knowledge-nya teman-teman itu sematang apa, ya. Jadi ngelihat
itu sebagai apakah misalkan tadi saya mau meneliti di bidang teknologi pertanian, misalkan saya punya ilmu tentang hama, saya punya ilmu tentang I don't know, teknologi yang berhubungan dengan pertanian mungkin ya. Saya pernah mendapatkan pada saat saya S1 dan S2. Itu bisa menjadi apa namanya armornya teman-teman ya. Tapi lihat juga nih pada saat teman-teman kira-kira pada saat sudah akan melakukan riset, apakah metodologi-metodologi yang digunakan itu visible ya. Mau misalkan teman-teman melanjutkan studi riset di dalam negeri atau di luar negeri, lihat visibility metodenya, yaitu masuk ke methodological challenges. Ya, apakah institusi yang teman-teman tuju itu bisa mensupport ya riset, bisa mewadahi riset interestnya teman-teman. Makanya dari awal kan kita lihat dulu nih apa namanya expertise dan track record dari supervisor dan riset group dan juga apa namanya sarana dan prasarana yang menunjang si research group-nya itu. Ya. Nah, begitu juga baik itu dengan baik itu dengan opportunities dan threats, teman-teman bisa lihat apakah misalkan kalau we will talk about research interestnya teman-teman di bidang tertentu yang sebenarnya meskipun di Indonesia belum ada, tetapi mungkin di beberapa tahun karena perkembangan teknologi bisa saja itu sudah akan ya. Jadi itu bisa menjadi dasar juga. Wah, ini kekuatan riset. Passion saya bisa saya pertanggungjawabkan ketika saya menghadapi panelis. Ya, ini kuadrannya nanti saya bisa share sih. Jadi sangat berguna juga ketika teman-teman mau menghadapi panelis LPDP. Nah, kalau di booklet persyaratan untuk research proposal sendiri itu ada beberapa poin ya yang disampaikan oleh LPDP itu harus ada di research proposal kita, termasuk backgrounds, rationals, objectives, terus ada research method seperti apa, significance, dan sebenarnya future research direction ini mungkin di LPDP ini if I'm not mistaken kayaknya nggak ada ya, cuman ini aku tambahkan karena di beberapa kampus biasanya ada, termasuk kemarin saya apply ke UCL juga saya tambahkan untuk future research direction itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman saya tidak akan banyak bahas cara menyusun research proposal seperti apa, yang baik dan efektif seperti apa, ya karena itu akan memakan waktu. Nah, ini secara garis besarnya saja teman-teman perlu tahu, perlu menguasai, kalau teman misalkan apply S3 harus benar-benar menguasai isi proposalnya ya. Jadi kenapa ngambil topik itu, misalkan ngambil storytelling folklore-nya itu kenapa, misalkan apakah ada case ya, jadi case by case misalkan selama maybe during your working time ya misalkan, terus ngelihat ya ada problem nih ini teman-teman tarik itu sebagai topik, itu bisa ya. Kalau programnya sudah ada, nah baru teman-teman tadi kan kita sudah sudah berbicara terkait shortlisting uni ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya di sini perlu lebih benar-benar punya skill untuk meriset kampus. Jadi meriset kampus itu bukan yang benar-benar sampai ke dalam-dalam yang enggak. Biasanya memang lihat silabus akademiknya, terus sarana prasarananya. Kalau riset itu apakah misalkan teman-teman mau melakukan riset ini ada nggak sih teknologi itu di sana? Ya jangan sampai ke sana tapi nggak ada teknologinya, malah misalkan ke kampus ini tapi minjem di kampus lain misalkan, ya itu kan kurang efektif dan efisien ya. Nah, maksudnya itu bisa memakan waktu juga ya, takes time juga kalau mau ngolah data dan sebagainya gitu kan. Nah, reputasi kampus soalnya itu sangat penting. Reputasi dalam artian ya boleh misalkan teman-teman berhenti, oke saya mau masuk top 10 misalkan atau top 50 university, boleh, itu selama misalkan kampus tujuannya teman-teman itu bisa mewadahi research interest-nya teman-teman. Ya karena kalau kita maksain nih kayak ya tadi kan FOMO-FOMOan, keren nih bisa kuliah di sana, tapi nggak ada nih sama sekali bidangnya. So what should we do? Ya nggak mungkin misalkan kamu maksain mau masuk di kampus A, kampus B, kampus C, tapi nggak ada yang bisa mewadahi research passion kamu di sana. It's useless ya, it will go in vain. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan metode itu, selalu kembali ke awal research interest-nya teman-teman itu
kemana ya teman-teman. Kalau kita, ya saya juga belum masuk ke dunia PhD ya, tetapi selama preparasi ini saya banyak belajar, selama persiapan juga saya banyak evaluasi diri, apa-apa yang perlu, apa-apa yang perlu dipertimbangkan, apa-apa yang harus dihindari, sehingga misalkan nanti pada saat saya PhD benar-benar saya bisa menyukseskan, ya meskipun ya enggak harus misalkan achievement-nya yang wow, yang apa, at least saya bisa menyelesaikan riset saya dengan baik. Ya. Nah ini demografik LPDP Award di tahun 2020 ini saya juga ini teman-teman bisa dapat informasinya di internet ya. Memang banyak tujuannya itu ke Eropa kalau kita lihat demografiknya. Mungkin pertimbangannya kenapa negara-negara lain itu kok kurang diminati ya. Kalau melihat trennya, biasanya kalau yang ke Eropa itu ya mau ke UK atau ke sana mungkin karena pressure-nya kurang berat kali ya. Tidak terlalu pressuring sistemnya. Kalau riset juga di sana supervisor itu lebih nyantai, ya tidak terlalu ekspektasi macam-macam. As long as you bukan yang dibilang maksudnya ya dalam artian kamu punya riset, kamu ngerjain, kamu beres. Ya kalau misalkan hasilnya gagal, selama kamu bisa rasionalisasi, they will accept that. Ya punya rasionalisasi secara saintifik. Ya, tetapi kalau tren-tren yang saya lihat ya, ini saya belajar juga dari ada beberapa teman yang S3, benar-benar kalau kayak di Jepang itu tuh mereka yang mau mencari novelty misalkan, kebaruan yang benar-benar nggak mau kalau itu tuh nggak baru, ya. Itu tuh dan kalau bisa berhasil. Nah, itu yang mungkin menjadi pressure kalau di Asia, Asian based countries, Jepang, Korea, Singapura, yaitu benar-benar workaholic dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan yang lain. Nah, yang terakhir ini terkait showcasing your why during the interview. Jadi mau interviewnya misalkan ke university atau ke panel LPDP, nah itu sebenarnya ada beberapa hal ya yang tadi kan saya sudah sampaikan, mau misalkan kamu ke university atau ke panel LPDP selama kamu punya basic yang kuat, research interestmu kuat ya, kamu bisa dukung dengan pengalaman kerja dan bisa merasionalisasi kenapa kamu mau ngambil research interest itu dan namanya misalkan mau lanjut PhD kemana gitu. Harusnya itu nggak menjadi masalah ya, selama itu benar-benar bisa logik di pandangannya si panelis. Nah kalau misalkan di university-nya sendiri ya mungkin dia nggak terlalu nekenin ya, misalkan kamu nanti balik ke Indo mau kontribusi apa enggak. Biasanya kalau di university itu as long as kamu punya punya ketertarikan yang kuat dengan bidang ilmu tertentu dan punya skill yang mumpuni, biasanya mereka akan terima ya, dan kamu juga paham dengan riset proposal yang kamu tulis. Itu biasanya kalau di tingkat universitas. Kalau ke LPDP-nya sendiri ya ini kayak di slide ada beberapa poin yang saya highlight, misalkan kepada analis akademik, biasanya nanyanya motivational statement, ya, riset proposal dan kemampuan akademik atau misalkan kemampuan riset misalkan. Nah itu biasanya akan digali, ya. Tapi saya nggak tahu juga nih selama interview, karena beberapa orang yang bilang waktu saya interview kok nyantai ya gini, itu saya nggak bisa jamin ya pada saat teman-teman apply untuk ini. I'm talking about PhD applicant. Saya nggak bisa jamin misalkan pada saat teman-teman apply, apakah mungkin interviewernya atau penulisnya bakalan strict dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu atau enggak. Tapi kalau dari pengalaman saya, ini ada beberapa poin yang saya highlight. Terus ada psychologist, nah itu akan lebih menggali terkait strengths dan weaknesses-nya teman-teman, kelebihan, kekurangan, interpersonal skill, bagaimana teman-teman bisa memecahkan masalah, bagaimana teman-teman bisa menghadapi masalah, ya, dan juga terkait organizational value ya, time management itu mereka akan lihat dari sana. Terus practitioner, nah practitioner biasanya lebih ke working experience, pengalaman kerjanya teman-teman, apakah program studi atau riset yang teman-teman ambil itu bisa mendukung karir aspirasinya teman-teman ya ke depan itu seperti apa. Dan yang utama kontribusi ketika kembali ke Indonesia. Nah itu yang menjadi queen of the jadi ya, di esainya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham kontribusinya
gap yang teman-teman mau isi ketika teman-teman mengambil research degree itu tuh impact-nya nanti ke Indonesia seperti apa itu harus jelas, harus clear. Ya nggak boleh ngawang-ngawang. Kan, oh iya nanti ini nih. Dan teman-teman sebisa mungkin harus provide data. Ya, dia harus kalau bisa di esainya memang ada data statistik. Misalkan oh mungkin dari studi statistik ini ada permasalahan ini sekian persen bla 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 bla. Ya, dan ada rumor apa tendensi misalkan pemerintah nanti beberapa tahun akan mengadakan program bla 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 bla. Nah, itu teman-teman sudah memberikan fakta di situ kan sudah ada data. Nah, itu yang biasanya memperkuat esainya teman-teman ketika teman-teman daftar LPDP untuk S3. Ya. Nah, ini saya punya quote menarik dari Hugh Laurie, ya, salah satu illustrator. Dia mengatakan bahwa it's a terrible thing, I think, in life to wait until you are ready. Ya, jadi seberapa siap teman-teman itu yang tahu teman-teman sendiri sebenarnya ya. Jadi bukan orang lain. Jadi jangan lihat misalkan orang lain tuh punya standar gini loh, kayak aku tuh siapnya segini, aku tuh siapnya 9 misalkan. Terus teman-teman harus mencapai 9 juga baru mau. No. Ya. Teman-teman yang bisa mengevaluasi sendiri, itu saya kembalikan ke teman-teman, karena kita tadi sudah bahas beberapa poin-poin penting, proses aplikasinya, apakah teman-teman sudah bisa menilai kesiapannya atau tidak, ya. Tapi kembali lagi, if you compare yourself to others, ya, you will never get there. Ya. Jadi jangan sampai misalkan kesiapannya orang lain itu menjadi standarnya teman-teman. Ya. Nah ini mungkin sekedar sharing saja, jadi saya ke luar negeri itu fun fact-nya that was my first time going abroad dan ya dikasih rezeki ke London dan dengan LPDP juga sebenarnya ya mungkin tadi ada beberapa teman ya sama Mbak Nunu juga kita satu PK masih sering di grup masih sering komunikasi dan ini yang saya dapat ya satu poin plus ketika saya daftar LPDP mereka tuh menjadi support system saya di luar negeri ya. Dan ini pada masa-masa pandemi loh. Jadi kelihatan kayaknya memang award di LPDP ini tuh dibentuk dan dikempa untuk saling support satu sama lain ya. Dan kita ada pembekalan ya. Jadi mau misalkan kita punya circle tertentu di LPDP, at least kita bisa saling support dan itu yang yang menurut saya poin plusnya ketika teman-teman menjadi award di LPDP di kemudian hari ya. Mungkin itu saja moderator saya kembalikan. Terima kasih, maaf ya kelamaan. Baik, terima kasih banyak Bang Reno. Beasiswa LPDP. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan teman-teman diskusi kita pada hari ini. Saat ini sudah ada satu pertanyaan untuk Mas Reno, yaitu izin dengan segala pengalaman Mas Reno di UCL, apakah yang harus saya persiapkan untuk bisa masuk dan keterima di Cambridge University yang sama di UK, yang katanya paling sulit diterima. Yang kekurangan saya di bahasa dan disiplin umum. Mungkin Bang Reno bisa menjawab. Oke, siapa ya namanya tadi? Mas Asif ya. Oke, Mas Asif, kalau dari kesiapan ini mau ke Cambridge University, katanya sulit diterima. Mungkin ya memang ya namanya top 10 university kompetitif ya. Kalau dengan segala kekurangan, kalau Mas Asifnya sudah tahu limitnya di mana. Dan yang seperti tadi Mbak Nono bilang sebenarnya nggak ada masalah ya mau bermimpi segede apa ya tahu kapabilitasnya. Nah itu diiringi dengan doa dan usaha ya. Kalau misalkan cuman bermimpi tapi nggak ada usaha juga sebenarnya sia-sia ya. Menurut saya nggak ada yang masalah misalkan Mas Asif ini mau persiapan ke Cambridge ada keterbatasan misalkan IELTS-nya belum mencukupi ya berarti Mas Asifnya harus intensif IELTS misalkan ya persiapan IELTS. Kalau kita sudah bicara terkait disiplin ilmu yang saya bilang tadi, mungkin kelihatan keren misalkan kalau bisa masuk di top university. Tapi kembali lagi apakah
bidang ilmu, apakah research interest-nya teman-teman atau program studi yang teman-teman minati, nah itu bisa terwadahi dengan kampus itu ya. Jadi jangan random misalkan pada saat apply itu apa namanya istilahnya kasarnya ngasal ya, tanpa melakukan riset terlebih dahulu dengan program studi yang teman-teman tuju ya. Apakah ya, tadi kan saya sudah jelaskan ada beberapa poin ya. Jadi biar karena keluar ada beberapa case ya, ada saya pernah menemukan juga teman bahkan di top university itu dia masuk dentist, jadi dia seorang dokter gigi, padahal itu bidang ilmunya dia, tapi dia nggak bisa cope dengan situasi, dengan pressure yang ada, nggak bisa keep up dengan perkembangan ilmu, dan dia memilih mundur dan balik ke Indonesia. Dia warga LPDP by the way. Nah itu nggak menjamin juga misalkan mau misalkan disiplin ilmunya sesuai dengan itu, tapi kalau kesiapannya mentalnya itu tidak kuat ya di luar sepertinya ya mungkin peluangnya ya seperti tadi kasus teman saya itu. Jadi mungkin jawaban saya segitu kali ya Mas Asif ya, atau apa menjawab apa enggak ya. Oke, terima kasih banyak Bang Reno. Untuk Bang Asif, bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya Bang. Baiklah, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung di chat box atau raise hand sehingga kita bisa melihat siapa aja yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya juga ingin bertanya nih ke Bang Reno dan Kak Nono sendiri. Selama menjalani LPDP itu sendiri, kegiatan LPDP itu sendiri, apakah ada kendala yang Abang dan Kakak alami? Dan kalau misal kira-kira gimana sih cara Abang dan Kakak ini menghandle kendala tersebut? Mungkin dari Bang Reno atau Kak Nunu terlebih dahulu. Dua aja kali dulu. Sweet bang. Oke, mungkin kalau kendala selama proses daftar ya, sebenarnya kalau selama proses daftar, kendala apa ya? Kayaknya, nanti dibilang sombong. Ya, selama kita waktu membaca eh, kebijakan umumnya gitu, baca buku panduannya, sejauh ini sih prosesnya kemarin lancar-lancar, mungkin ya gagal di tahap akhir ya di interview, karena menurut saya tuh interview tuh yang sangat krusial gitu. Mungkin teman-teman di administrasi tuh nulis esai gitu ya, nulis esai yang eh, asal dulu gitu ya, asal dulu, atau ya udahlah yang penting em, mencukupi 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya. Tapi ternyata saat interview itu tidak sesuai dengan esainya. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan sama teman juga. Jadi mungkin pas awal tuh saya agak kesulitan bikin esai ya, karena mungkin hal itu percobaan pertama, apalagi yang waktu itu ya percobaan pertama terus sotoy gitu ya, nggak mau nanya gitu ya. Jadi itu cukup jadi kendala juga gitu. Apalagi pas waktu interviewnya nih cross check lagi nih, benar gak sih esai yang ditulisnya tuh gitu. Kurang lebih itu sih kalau misalkan untuk skolastik gitu ya, itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak tes CPNS kayak gitu gitu sih. Tapi ya kalau skolastiknya ya jadi banyak sih teman-teman bisa baca dari mana aja gitu. Dan interview benar banget, mungkin saya salah satu yang dapat interviewernya tuh yang enjoy gitu ya, yang asik. Jadi selama interview
itu justru ya ngobrol gitu ya, Kak, curhat. Bahkan di seleksi yang terakhir gitu, yang ketiga itu justru lebih banyak mengulas kontribusi gitu ya, karena mungkin pengalaman waktu ngajar di daerah Maluku gitu ya, itu juga banyak ditanya gitu sih. Kurang lebih itu sih kalau dari aku, Kak Nura. Terima kasih banyak Kak Nunu. Kalau dari Bang Rena sendiri bagaimana? Ini ngomongin kendala ya. Oke, kalau apa namanya kendala selama LPDP, karena saya daftar LPDP-nya itu ini yang sempat 2 kali gagal. Saya award di LPDP tapi 2 kali gagal sebelumnya karena satu kesalahan yang sebenarnya tidak termaafkan, ya, salah upload dokumen di tahap 1 dan itu tidak bisa diajukan banding lagi ke LPDP karena memang fatal itu kesalahan saya. Terus di tahap kedua saya itu jatuh di kloter kedua, saya jatuh di tahap kedua, ya. Ya memang secara kemampuan ini namanya ilmu dasar matematika saya mungkin kurang kuat ya di sana. Jadi pada saat yang bersamaan juga saya itu sudah dapat supervisor, dan sementara proses LOA waktu itu memang supervisornya bilang udah kamu nggak usah daftar kloter 2 ini, nanti kloter selanjutnya aja, karena memang beliau sudah tahu kalau dapat unconditional LOA saya bisa langsung interview tanpa harus ikut tahap 2. Tapi saya kekeh, saya bilang ya maksudnya ada kesempatan lah ya, kenapa saya coba tidak ikut, dan memang kurang persiapan karena faktor pekerjaan juga yang yang membuat saya itu kewalahan juga, jadi benar-benar kurang maksimal persiapannya di situ. Ya, kalau kita sudah di dunia kerja kan ya mau tidak mau kita tetap harus prioritaskan pekerjaan ya. Persiapan beasiswa itu mungkin hanya jatahnya 20%. Jadi itu kelemahannya di sana ya, tantangannya di sana. Kalau di tahap terakhir ketika saya sudah interview, sebenarnya dibilang challenging enggak ya, karena secara research proposal, I would say saya sudah siap, terus sudah punya agreement juga dengan supervisornya, kita sudah beberapa kali meeting, dan saya paham juga dengan apa yang saya tulis di proposal itu, dan kebetulan salah satu panelisnya itu mengerti tentang cancer, ya itu sangat sangat beruntung ya saya waktu itu ya. Jadi saya ngomong beberapa istilah dalam dunia percanceran itu, ya beliau mengerti. Saya tidak harus memparafrasekan atau mengubah bahasa saya menjadi bahasa yang mudah dimengerti, tapi ya memang karena beberapa terms itu kan term biology term itu ada banyak ya. Dan juga pada saat itu salah satu panelisnya ini pengalaman terkait kontribusi ya. Jadi pada saat itu ditanya sama panelisnya, kamu mau ke luar negeri kan ya? Ya, oke, kita interview kamu dalam bahasa Inggris, oke. Saya bilang, terus jadinya ya si panelisnya mulai nanya dan saya mulai menjawab. Tapi pada saat itu saya seperti ditekan dengan mereka ngomong, ini saya nanya ini, jadi mereka tuh mengulang pertanyaan yang sama sebenarnya. Tapi di situ juga sisi positif, sisi yang saya bisa lihat ya, perspektif yang saya bisa bagi bahwa di sana sepertinya konsistensi saya terhadap kontribusi itu juga benar jawabannya sama ya. Mereka bukan karena mereka nggak paham cara saya ngomong, enggak, tapi mereka mengulang pertanyaan yang sama untuk melihat konsistensi. Jadi berusaha pada saat teman-teman interview be consistent, ya paham goals-nya apa, contribution-nya apa, ya jangan misalkan tadi melihat standar orang lain, saya mau kontribusinya kayak dia, no, looking deep down into yourself ya. Jadi lihat teman-teman punya bidang ilmu, kontribusi yang bisa teman-teman lakukan dengan bidang ilmu itu apa, yaitu tentunya tadi dengan motivasi dan juga dengan pengalaman kerja. Nah itu ya saya bisa bilang menantangnya, karena ya setelah itu ya panelisnya bilang ya udah kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Nah itu sudah menjadi ya I would say kayaknya benchmark kali ya, padahal saya kan tujuannya ke luar negeri, mungkin dibilangnya ini bahasa Inggrisnya nggak bagus nih, terlalu nggak jelas apa gimana gitu. Jadinya muncul pemikiran-pemikiran sendiri di dalam diri saya, tapi ya saya tetap tenang, dan selama interview diusahakan tenang, terus tetap clear menjawabnya, itu jangan jadi ada teknik-teknik menjawab yang ya kalau kita dikasih satu pertanyaan itu kan bisa
lebar ya. Ya kadang beberapa orang juga termasuk saya juga sering seperti itu, tapi menjawab dengan seperlunya ya, kalau bisa compact dan clear ya, ke panelisnya. Paling itu doang sih sarannya. Terima kasih banyak Bang Reno. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari chat box dari Bang Bagas untuk Kak Nunu. Untuk Kak Nunu, apakah ada perbedaan peluang diterimanya menjadi award di LPDP untuk S2 antara yang baru lulus sarjana dengan yang sudah punya pengalaman dalam kerja? Mungkin kepada Kak Nunu, silahkan. Kalau boleh jawab, kalau beliau harus jawab ya. Gak ada perbedaan sih kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman karena kemarin tuh selama pas PK gitu ya, pas persiapan keberangkatan kita tuh dari 300-an orang ya banyak banget ternyata yang fresh grad gitu. Banyak yang fresh graduate jadi eh, dan banyak juga yang sudah punya pengalaman kerja gitu kayak mungkin saya Bang Reno dan juga. Jadi memang gak ada perbedaan uang gitu ya mungkin yang kerja tuh lebih peluang karena dia ada juga. Ya, kalau misalkan kamu adalah fresh graduate yang punya value yang memang sudah jelas nih S2-nya itu lain, itu peluangnya juga sama terbuka lebar juga asal teman-teman in prosedur dan punya eh, tadi rencana tesis gitu kan, rencana riset yang jelas, terus rencana kontribusinya juga yang jelas. Jadi peluangnya sama aja. Jadi punya teman-teman yang baru lulus mau coba boleh banget. Kak Nunu, selanjutnya ini ada juga pertanyaan untuk Kak Nunu dari Fauziah Alam. Halo Kak, izin bertanya Kak terkait esai. Kebetulan saya juga rencananya akan melanjutkan di dalam negeri. Terkait esai ini kan 1.500 kata. Menurut Kakak ada saran nggak terkait isi LPDP ini per paragrafnya? Jadi saya itu kayak bingung mau isi apa aja kalau di esai. Lalu, apakah semua histori pengalaman kita harus ditulis, Kak? Dan ditulisnya harus bagaimana ya, Kak? Karena saya sejujurnya juga bingung, apakah ini juga udah sesuai KBBI atau kaidah PUEBI. Mungkin boleh diberikan contoh, Kak, terkait esai. Lalu terkait kontribusi yang kurang realistis itu biasanya yang seperti apa ya, Kak? Pada Kak Nunu, silakan. Terima kasih Kak Nura. Halo Kak Fauzia. Sebenarnya tadi resen aja ya, langsung ya. Soalnya ngetiknya panjang banget. Oke, kalau misalkan Kak Fauzi ini fresh grad atau udah ada pengalaman Kak? Halo Kak, kebetulan aku fresh grade di Desember ini Kak. Cuman aku dari Agustus ini kan udah sidang Agustus 2023. Jadi aku udah ada pengalaman juga kerja sih Kak. Jadi ngajar di UNIF juga gitu, ngajar S1 SKS. Tapi selama kuliah juga sebenarnya aku juga ngajar-ngajar sih, tapi kayak ngajar privat gitu di rumah kayak gitu sih Kak. Oh, Kak, nih sebenarnya kalau esai gitu ya, aku juga pas awal tuh mungkin masih cari-cari pola dan ternyata memang cukup banyak gitu ya contoh-contoh yang di-share gitu di YouTube, di Instagram atau di TikTok. Tapi percayalah esai itu adalah khasnya dari teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat contoh sana sini, bisa jadi itu tuh tidak menjadi diri sendiri. Ya, palingan sih boleh banget kalau misalkan mau lihat strukturnya. Nah, kalau strukturnya di contoh atau ditiru itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak biar kelihatan bagus nih gitu ya, dia keren banget nih kontribusinya tuh pengen memajukan Indonesia misalkan gitu ya. Nah ini mungkin salah satu contoh juga yang kontribusinya menurut saya ini terlihat kurang realistis gitu ya. Maksudnya eh, balik lagi mungkin tadi Kareno juga singgung gitu. Kalau kontribusi itu ya tergantung dirimu gitu. Kareno sama bidang kamu gitu nggak harus sampai yang sewah itu gitu. Tapi beneran bakal achievable gak ya gitu, bakalan bener-bener terrealisasi gitu ya. Mungkin bisa dipikirkan juga. Nah, hal yang terpenting gitu ya Kak, dalam menceritakan pengalaman atau esai itu penting banget teman-teman jelaskan istilahnya 3 waktu gitu ya. Presentnya teman-teman, karena teman-teman tuh sekarang tuh kesibukannya apa, sebagai apa gitu ya. Itu
boleh diceritain juga. Terus pas ya teman-teman, saya masa lalunya teman, pengalaman hebatnya teman, saya banget diceritain. Dan juga yang terakhir itu future. Ya, maksudnya masa depan teman-teman nanti tuh pengennya kayak gimana sih? Jadi 3 waktu itu ya, sekarang, dulu, gitu ya, terus masa depan itu perlu banget dijelasin, tulis di esai. Nah, kalau untuk ceritain pengalaman, yes, kalau aku diajarin itu namanya metodenya STAR. Itu situation, task, action, sama result. Jadi jelasin situasinya saat itu seperti apa, terus tugasnya teman-teman ngapain, terus apa sih yang teman-teman lakukan dan hasilnya itu jadi apa. Itu daripada kayak cuma baca itu tuh kayak gini terus jadinya berhasil gitu ya. Tapi gak dijelasin tuh actionnya tuh seperti apa. Itu menurutku perlu banget dijelasin dengan metode. Nah, kalau misalkan mungkin Kak Fauzia mau eh, udah mau coba gitu, mau coba daftar di tahap ini, di tahap 1, terus pengen minta bantu buat proofreading, gitu boleh banget eh, kontak aku ya. Karena kebetulan aku juga nge-proofreading beberapa orang, gitu. Ya, mungkin bisa sharing. Oke, Kak ya. Begitu dulu. Ya. Boleh satu nggak Kak? Aku boleh tahu nggak Kak, Hmm? terkait daftar pustaka itu kan setahu aku katanya harus setidaknya masukin data-data ya Kak. Nah, daftar pustaka itu tetap ditulis footnote atau daftar pustaka kayak skripsi gitu atau gimana ya Kak menurut Kakak? Oh, kalau aku sih gak ditulisin, maksudnya gak ditulisin not sumbernya gitu ya. Maksudnya kayak langsung aja misalkan berdasarkan Badan Pusat Statistik, misalnya jumlah tenaga kerja di Indonesia segini-segini itu gak apa sih langsung. Berarti jatuhnya nggak usah ada kayak penjelasan detail ya Kak. BPS kan biasanya kalau kita deskripsi kan itu kan ada Kak yang menurut bla 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 tahun sekian. Nah, tapi kan kalau deskripsi kan kita daftar pustaka udah detail. Berarti ini nggak perlu ya Kak. Cuman menurut ini aja tamat tahun habis itu daftar pustaka bawah nggak usah. Ya, kalau aku sih gitu ya. Kemarin. Mungkin Karena kan boleh kalau izin IG Kakak atau apa Kak biar bisa tadi Kak oh bilang boleh 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 proofread. Mm-mm. Nurul ESP boleh follow ya. Oke. Kalau karena kan sebenarnya esai itu lebih banyak ya data yang didukung sama opini gitu. Ya, ada opini-opini kita yang didukung oleh data-data. Jadi tidak sekedar opini tapi ada data. Nah, tadi Kak Reno juga bilang udah banget. Baca juga mungkin lanjut siapakah ini ada yang reset itu apa yang chat. Silakan Kak Elsha. Oke, Karen. izin. Halo semuanya. Suara Aisyah Halo, terdengar jelas. dengan Kak Elsha. Oke, ini mau bertanya spesifik sama Teh Nunu deh. Em, Gini Teh, karena Aisyah juga ini ya belum sidang sih Teh, tapi udah mau niat untuk buat coba daftar LPDP dan untuk batch 1 udah jelas banget nggak bakalan terkejar, tapi bakalan mau coba di batch 2-nya gitu Teh. Dan sekarang itu udah baca-baca kayak mana semua persyaratan ataupun informasi umum dari program LPDP untuk tahun 2024 ini semuanya juga udah Tasya baca dan Tasya udah memahaminya bagaimana gitu. Cuman yang menjadi hal yang bagi Tasya yang benar-benar untuk mencoba LPDP sebagai tahap yang betul pilihan setelah untuk selesai dari kuliah S1 ini itu bingung untuk memulai persiapan gimana sih Teh. Karena Esya itu untuk yang skor TOEFL-nya kalau mau ngikutin yang ambil jalur reguler itu kan masih kurang ya Teh dari 500. Nah, gitu untuk esai juga kan dalam esai itu ada banyak yang harus kita persiapkan karena menjadi ibaratnya esai ini kalau kata Tete tadi kayak ini ya yang paling poinnya utama banget kalau bakal ditanya nanti sama tim interviewnya gitu Teh. Nah, jadi buat tips untuk kita untuk Esha ataupun buat teman-teman lain yang ada di dalam grup ini yang memang benar-benar pemula sekali memulai LPDP ini yang pertama kali
mulainya tuh bagusnya dari mana teh? Mulai naikin skor TOEFL dulu atau mulai nyusun esainya dulu, CV-nya dulu. Kalau berkasnya pasti menyesuaikan dan mengikuti alur gitu kan teh. Tapi dari hal yang paling utama banget ini teh. Kira-kira tuh kita mulainya dari mana sih teh bagusnya menurut Teh Nunu? Terima kasih teh. Dan Elsha. Sama banget, ngapain sih? Sama banget itu harus baca dulu, ya kan? Oke. Kalau kadang beda tahap, beda kehidupan. Ada dari bahan kalau Kak, paham. Kak dulu kurang jelas, Oh gitu. hilang-hilang. Oh, kan Terdengar tapi suara itu ada suaranya. hilang-hilang gitu. Cek, cek suara. Masih hilang-hilang nggak? Ya, Tidak terdengar Kak. cek. Agak kedengeran ya, agak kedengeran ya. Ini Mungkin kedengaran Kak. oke. Mau versi lagi hujan deras kelihatannya. Yang pertama banget baca kebijakan umumnya karena kenapa? Kalau eh, beda jalur gitu ya, beda jalur biasanya persyaratannya ada yang beda. Jadi teman-teman perlu baca kebijakannya dan dicek nih mau masuk ke jalur yang mana, apakah masih, apakah afirmasi itu kan banyak ada mungkin yang di daerah kita gitu ya, kalau tahu banget harus dicek biar tahu cara kita bisa beda jalur, beda eh, caranya. Nah, kalau reguler ya kalau dalam 400. Tapi kalau kita ambil sama banget belajar. Dan yang kedua prepare prepare yes. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman yang masih nanti bakal ada pengayaan data, ada pengayaan data biar kita guys mau eh, tidaknya tuh sekarang jangan sayang gitu ya, maksudnya bayar mahal ya. Nah, kalau misalkan kalau tuh IT harus IT kan ya, kalau dalam ini biayanya sekitar 500 an, kan sayang ya, maksudnya kalau tidak dipersiapkan dengan baik, nggak capek-capek per minimal sayang ya 500 ribu kan. Baru nanti yang lainnya kayak esai dan lain. Oke, terima kasih banyak Kak Nunu. Eh, Selanjutnya ini ada pertanyaan yang tadi dari chatbox dari Bang Ramon. Ini pertanyaannya untuk siapa ya Bang? Kalau boleh. Oh untuk atau untuk Kak Nunu ya? Oh iya Kak. Halo Kak, izin ketika saya memilih tujuan PTN, jurusan yang saya tuju hanya ada di satu PTN. Lantas bagaimana saya bisa mengisi tiga tujuan PTN-nya Kak? Apa saya hanya harus mengisi yang pertama saja? Silakan Kak Nunu. Suaranya tidak terdengar Kak. Oh, Tidak terdengar. hmm.
Boleh kok, ntar ya. Terdengar Kak, tapi agak hilang-hilang suaranya. Kalau keras banget ya, mungkin aku nanti sambil tulis di chat juga. Kalau misalkan cuma satu, ya aku nggak apa-apa kok isi satu aja. Sebenarnya kenapa tiga, itu buat opsi teman-teman, karena kan apalagi buat yang buat jaga-jaga biar kayak oh mungkin di univ ini nggak belum masuk ya, univ yang lainnya masuk. Tapi karena sedang jurusan yang sama kan, akan mau masak. Apalagi mungkin kalau teman-teman yang udah punya loading, Oke, terima kasih banyak Kak Nunu. Berarti jawabannya adalah boleh diisi satu saja ya Kak ya. Hmm. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, kami tetap berikan waktu selama 2 menit kami tunggu untuk bisa raise hand atau bisa langsung di chat box. Untuk yang bertanya, boleh ya langsung raise hand atau chat box. Kami tunggu selama 2 menit. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Eh, sebelum saya serahkan, sebelum saya serah testimoni, izin mengambil kesimpulan dulu terkait dengan pemaparan dan sharing session dari Bang Reno dan Kak Anu tadi ya. Untuk yang pertama itu dari segi persiapan, dari segi persiapan mungkin dari Kak Anu tadi kita yang pertama kali mungkin harus menemukan alasan mengapa sih kita ingin mendaftar LPDP, mengapa sih kita ingin mendaftar LPDP. Kemudian yang kedua, ini untuk menemukan alasan, kita juga harus punya nih, karena dengan niat ini kita jadi punya tekad yang lebih kuat untuk bisa melalui setiap rangkaian rangkaian dari LPDP itu sendiri. Maksudnya, hal yang harus kita persiapkan membaca sebelum bertanya. Sebelum itu kita membaca dulu. Setelah kita sudah membaca, kemudian masih ada yang tidak paham, baru mungkin bertanya. Tapi kalau memang ya bertanya terus, tapi tidak terlebih dahulu, mungkin jadi kurang literasi ya. Jadi mungkin membaca terlebih dahulu, baru sebelum bertanya gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk berdoa. Yang paling penting adalah doa. Ini mungkin dari Reno yang saya kutip tadi, yang pertama itu hal-hal yang harus kita siapkan motivasi. Karena kalau misalnya kita tidak menemukan motivasi, maka kita tidak kuat, kita akan rangkaiannya itu dengan ikhlas karena kita tidak menemukan motivasi itu tadi. Itu terus atau tujuan yang jelas itu kasih yang diinginkan dari diri atau dari ini sendiri. Kemudian setelah itu dari readiness itu
akademis, tapi juga dari segi psikologis. Juga banyak yang untuk jadi pilih juga akademis dan administrasi dari sekarang karena kalau kita mendaftar 3 tahun lagi yang kita persiapkan sekarang itu justru lebih sudah memulai lebih awal gitu teman-teman yang lain. Dan atau petikan yang jelas seperti Brenda tadi, think and try to wait until you're ready. Mungkin itu saja dari kepada Bang Reno. Selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Mbak Nura Sofia yang telah memandu acara pada hari ini. Baik, saya ambil alih kembali. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri dan juga moderator kepada Bang Ihsan Abda, SPD. Saya persilakan. Mohon untuk tim rangkang share screen untuk sertifikat pemateri dan juga moderator. Oke, terima kasih. Ini ilmu yang luar biasa ya. Sebenarnya Kak Nurul ini uh, pengajar muda juga. Keren, luar biasa. Ini, saya ucapkan terima kasih buat Kak Reno duluan. Untuk Kak Reno, Ireno Dem Mangewa atas pemaparan materi pada malam hari ini, dan juga terima kasih Bang atas sharing dengan rangkaian pustaka dengan teman-teman. Semoga teman-teman ini juga mendapatkan ilmu dan juga semangat untuk menjadi awardee selanjutnya. Ini Bang yang dapat kami kasih untuk saat ini. Terima kasih banyak Bang Ireno. Ya, untuk selanjutnya untuk Kak Nurul Endawati, sertifikatnya juga kami kasih Kak. Ini dari kami Rangka Mustaka. Rangka Mustaka juga baru-baru. Jadi ceritanya kalau Rangka Mustaka ini dulu ada pengajar muda di Aceh Utara ditempatkan selama 5 tahun. Saya dapat di pelari ketiga sama pelari kelima. Di saat itu saya kenal mereka dan sampai saat itu jadi motivasi saya juga untuk membentuk Rangka Mustaka. Dan karena rangkang ini juga saya ada di Wesda LPDP mungkin ya. Terima kasih Kak Nurul udah sempatin waktu untuk berbagi bersama teman-teman semua, dan juga semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih Kak Nurul. Mohon sertifikatnya diterima ya Kak. Yang terakhir untuk moderator dan juga ini tutor aktif di Rangka Mustaka. Dan terima kasih Nura Sofia atas pandu acara yang luar biasa. Semoga kedepannya terus konsisten untuk kita buat kegiatan ini dan juga bisa menjadi wadah untuk teman-teman tutor selanjutnya berkarya dan juga belajar di sini. Oke, terima kasih dari saya. Saya kembalikan. Baik, dengan diserahkannya sertifikat kepada moderator dan juga pemateri kita, terima kasih kepada pemateri Bang Ireno dan juga Mbak Nurul, dan juga moderator hebat kita Kak Nura Sofia. Terima kasih telah memandu acara kita dengan sukses pada hari ini, dan juga terima kasih kepada tim rangkang yang sudah menyiapkan acara kita hari ini hingga sukses. Luar biasa. Semoga acara yang kita buat pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan motivasi untuk melanjutkan S2. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.